Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, bapak-bapak, para jamaah sekalian, malam ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Munir fi Tadbirir Rizki, karangan dari Al-Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Kitab ini sudah lama kita tidak baca. Sebelum masjid ini jadi seperti ini, sampai sekarang baru kita mulai lagi pembacaan kitab ini. Halaman 17, Al-Faidatus Sadisatu, faedah yang ke-6, masih membahas mengenai situasi yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa setelah setelah dikejar-kejar oleh Fir'aun dari Mesir, kemudian beliau lari ke daerah Madian karena dikejar-kejar mau dibunuh sama pasukannya Fir'aun. Setelah mengetahui Musa memukul seseorang, kemudian orang itu langsung mati. Jadi anak buahnya Fir'aun dipukul sama Musa, kemudian orang itu mati. Lalu kemudian Musa juga tidak mengakui ketuhanannya si Fir'aun. Maka Musa dikejar-kejar mau dibunuh. Sendirian dia lari dari Mesir sampai ke kota Madian. Ketika ada di kota Madian sendirian, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, beliau kemudian menyandar di sebuah pohon. Menyandar, kehausan, kelaparan, kesepian, beliau menyandar di sebuah pohon. Ketika lagi menyandar meneduh di sebuah pohon, maka kemudian ada dua wanita lewat di depannya mau memberikan minuman kepada hewan ternak, tapi tidak bisa. Maka kemudian dua orang perempuan ini minta tolong kepada Musa untuk memberikan minuman kepada hewannya. Nah, dua perempuan ini ternyata dua putri dari Nabiullah Syuaib alaihissalam. Nah, dalam keadaan sepi seperti itu, dalam keadaan kelaparan, kagak punya uang, kagak punya apa, tiba-tiba ada orang minta tolong. Maka kemudian Nabi Musa dikatakan di sini dalam Quran dikatakan setelah Nabi Musa memberikan minum, fasaqalahuma summa tawalla ila zilli. Kemudian Nabi Musa memberikan minum kepada hewan ternak untuk kedua wanita tadi. Summa tawalla ila zilli, kemudian balik lagi ke tempat neduhnya. Faqala, kemudian Nabi Musa berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan pada sesuatu yang Kau telah turunkan kepadaku berupa kebaikan. Jadi udah sepi, udah kelaparan, udah kehausan, terus kemudian ada yang mintain tolong. Kira-kira kita nih lagi diem sendiri, nggak punya uang, nggak punya apa, tiba-tiba datang orang minta tolong, itu ngobjekin nggak kira-kira? Ngobjekin nggak kira-kira? Wah, kebetulan nih ada objekan nih, gitu ya. Tapi Nabi Musa nggak, setelah dia nolong balik aja lagi sudah. Ketika beliau sudah balik lagi, udah laparan, kehausan, nolongin lagi, tambah habis kan energinya. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku membutuhkan pada sesuatu yang Kamu telah turunkan kepadaku dari sebuah kebaikan. Nah, ayat ini dikasih faedah
dikasih faedah, dikasih analisa. Sudah 5 yang kita analisa, sekarang yang ke-6. Ada 7 dia. Al-faidatus sadisah, faedah yang ke-6. Anna Musa alaihissalam fa'alal ma'rufa. Nabi Musa mengerjakan kebaikan ma'abnatai Su'aib alaihissalam bersama 2 putrinya Nabi Su'aib. Walam yaksud minhuma ajron. Nabi Musa tidak bermaksud, tidak berniat minta upah dari keduanya. Wala tolaba minhuma jazaan, tidak juga minta balasan dari keduanya. Enggak juga Nabi Musa bilang, iya mbak saya bantuin ya, tapi saya belum minum nih dari kemarin ini, saya kelaparan ini, coba deh dikasih itu apa anggur sama korma itu bangsa sepiring sini dulu dah. Enggak minta balasan, enggak minta upah. Tapi apa di sini? Bal lamma saqalahuma, akan tetapi tatkala Nabi Musa sudah memberikan minuman kepada keduanya, kepada hewan ternak milik keduanya, aqbala ala rabbih. Nabi Musa langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, fatolaba minhu. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah tadi. Kan balik lagi kemudian bilang Robbi inni lima anzalta. Tadi kan doa seperti itu. Walam yatlub minhuma. Nabi Musa tidak minta dari keduanya. Wa inna matolaba. Sesungguhnya Nabi Musa itu cuma meminta min maulahu dari Tuhannya. Allazi mahma tolaba minhu. Yang sewaktu-waktu Nabi Musa minta dari Allah, a'tahu, Allah memberikan kepada Nabi Musa. Wasufi, inilah yang kemudian dikatakan wasufi, orang sufi, orang ahli tasawuf, mayyuwaffi min nafsihi. Sufi adalah orang yang memenuhi kewajiban dari dirinya, wala yastaufi lahu laha. Dan sufi itu bukanlah orang yang menuntut pemenuhan hak dirinya. Jadi sufi adalah mayyuwaffi min nafsihi, orang yang memenuhi kewajiban dari dirinya. Wala yastaufi laha. Sufi itu bukan orang yang nuntut pemenuhan hak untuk dirinya. Jadi seorang sufi itu kerjain, ya sudah kerjain saja. Nanti bagaimana haknya dia tidak. Maka dalam ilmu tasawuf itu bukan hak azazi manusia, tapi kewajiban azazi manusia. Pokoknya wajib kerjain aja dulu. Sholat kan wajib, udah kerjain aja dulu. Nggak usah setelah sholat, ya Allah saya udah sholat, kasih saya pahala. Nuntut haknya. Sudah sholat saja, kewajibannya dikerjain saja. Soalnya kalau bisa dikatakan tadi, orang sufi itu orang yang memenuhi kewajiban, bukan orang yang menuntut haknya. Jadi tidak ada transaksional di situ, Ada orang minta tolong, ya sudah tolongin saja. Nanti urusan dia ngasih sesuatu ke kita atau nggak kasih sesuatu ke kita nggak tuntut. Ini beda dengan muamalah, kecuali Anda kerja sama itu beda lagi, itu muamalah. Tapi ini kan kewajiban. Anda ada orang tolong, ada orang kemudian mogok mobilnya, motornya, kemudian ada tolong. Lalu kemudian setelah ada tolong bener, lalu kemudian minta, nggak usah, sudah temuin aja. Minta kepada Allah. Nanti kalau seperti itu, nanti yang ada gedumel, menuntut haknya. Ya Allah capek-capek gue begini, cuma dikasih segini. Akhirnya nolongin yang tadi itu nggak ada sama sekali nilainya. Justru dia dosa. Hatinya menjadi dengki, hatinya menjadi kotor. Nah Musa seperti itu tadi. Coba bayangin Anda tadi kan, Nabi Musa ada kesendirian, kelaparan, kehausan, nggak punya orang siapa-siapa. Ada orang minta tolong, justru ditolong, tidak minta apa-apa. Nah nanti ada keterangan justru seperti itulah yang membuat Nabi Musa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walana fi hazal makna, dan bagi kami di dalam makna ini syi'run, ada sebuah syair. Jadi dalam makna ini ada sebuah syair. La tastagil bil atabi yauman lil wara. Janganlah kamu menyibukkan diri untuk mencela sehari pun lil wara kepada manusia. Jangan sibuk kita untuk mencela manusia sehari pun. Jangan ada sibuk untuk menyela orang. Fayudi'u waktuka, maka waktumu menjadi sia-sia. Wazamanu qasirun, sedangkan zaman waktu itu sangat singkat. Waktu kita ini sangat singkat. Nggak tahu umur kita ini mau apa. Lalu kemudian waktu yang singkat ini cuma habis buat nyakitin orang, cuma habis buat gerundulin orang, cuma habis buat dengkiin orang.
sia-sia sudah. Mencela orang tiap hari, cela mulu di Facebook, cela di WA, cela di apa, cela di mana-mana, cela di warung kopi, nyela orang mulu. Fayudi waktuka, maka waktumu menjadi sia-sia. Wa alamun, untuk apa? Tibuhum wa anta musdikun. Untuk apa kamu mencela mereka meskipun wa anta musdikun, meskipun kamu ini benar. Kamu ini benar. Ya sudah, kalau kamu benar ini, buat apa nyela-nyela lagi? Meskipun kamu benar aja, jangan nyela-nyela orang. Apalagi salah. Ini udah salah, nyela lagi. Udah salah, nyela lagi. Innal umuro jaro bihal makdur, sesungguhnya berbagai macam perkara sudah berlaku sesuai dengan ketentuan Allah. Jaro bihal makdur, semua urusan itu sudah makdur, sudah ada ketentuan dari Allah, sudah ketentuan dari Allah. Hum lam yuwaffu lil ilahi bihaqqihi, mereka itu tidak pernah memenuhi janji, memenuhi haknya, memenuhi kewajibannya kepada Tuhan, memenuhi haknya kepada Tuhan. Aturidu taufiatan wa anta hakir, apakah kamu yang ingin mengganti pemenuhannya? Wa anta hakirun, sedangkan kamu itu orang yang hina. Fashad huquqahum, maka tampakkanlah hak-hak mereka alaika atasmu, wakum biha, dan tegakkanlah, tunaikanlah dengan hak-hak mereka. Wastaufi minka, dan penuhilah darimu lahum pada hak mereka. Wa anta soburun, engkau adalah orang yang sabar. Wa iza fa'alta, kalau kamu melakukan ini, kita gedek banget sama orang, kita kesal sama orang, kita dengki sama orang, bukan berarti ini orang gak punya hak sama kita. Kita nyuruh orang kerja, kemudian kerjaannya nggak benar, lalu kita marah-marah sama dia, kita dengki sama dia, bukan berarti dia nggak punya hak sama kita. Udah penuhin saja haknya. Wa anta soburun, engkau tetap bersabar. Kalau kamu mengerjakan ini, fazhat bi ainiman, maka tampakkanlah dengan pandangan zat, huwa yang dia Allah, bil khofaya, dengan hal-hal yang sifatnya samar, alimun, zat yang maha mengetahui, wa khabirun, dan zat yang maha memberikan kabar. Fa Musa alaihissalam waffa min nafsihi walam yastaufi laha, Nabi Musa memenuhi kewajiban dirinya dan dia tidak meminta haknya untuk dirinya. Itu tadi Musa nolong orang, sudah nolong saja, udah kewajibannya dia ingin saya disampaikan. Ada orang minta tolong, dia punya hak untuk minta tolong, maka kemudian tunaikan haknya dia. Karena dia minta tolong, tunaikan haknya dia yang sedang minta tolong. Haknya dia kita tunaikan, berarti jadi jatuh kewajiban kita untuk menolong dia. Tapi jangan minta haknya dulu, jangan minta hak. Ini belum apa-apa, kewajiban belum, haknya udah. Untuk tolong, ya udah sini dah, berapa? Dah DP-in dulu sini, DP-in dulu baru gue mau bantuin. Udah, kecuali Anda bekerja sama, muamalah itu beda lagi. Tapi kalau kemudian ada orang minta tolong di jalan, tetangga Anda minta tolong, saudara Anda minta tolong, nggak usah dulu nyari-nyari hak. Udah menyesuaikan dulu kewajibannya. Kewajiban kita, tunaikan dulu kewajiban kita. Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Musa. Nah, karena Nabi Musa melakukan ini, fakana lahu indallahil jazaa, fakana lahu indallahil jazaul akmal, maka Nabi Musa di sisi Allah mendapatkan jaza, balasan al akmala, yang sempurna. Wa ajjala lahu subhanahu fid dunya zaidan, dan Allah segerakan balasannya kepada Nabi Musa itu, Allah segerakan fid dunya, di dalam dunia, zaidan, sebagai tambahan, ala maddakharahu lahu fil akhirah, atas apa yang tersimpan nanti di akhirat. Apa itu, berupa apa? Anna zawwajahu ikhdal ibnataini, salah satunya balasannya adalah Nabi Musa dikawinkan oleh salah satu dari dua putrinya Nabiullah Su'aib. Wa ja'alahu sokhron li nabihi alaihissalam, dan Nabi Musa dijadikan mantu
pada Nabi Syuaib alaihi salam, wa anasahu bihi, dan Nabi Musa dibikin nyaman, dibikin betah oleh Nabi Syuaib, hatta jaa awanu risalatihi, sampai datanglah waktu kerasulannya Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa baru diangkat jadi rasul. Nabi Musa kan bukan cuma nabi, tapi jadi rasul. Karena apa? Karena Nabi Musa megang kitab. Nabi Musa kitabnya apa? Taurat. Nabi Musa baru diangkat jadi rasul itu setelah jadi mantunya Nabi Syuaib. Nah, Nabi Musa jadi mantunya Nabi Syuaib gara-gara apa tadi? Nolongin dua putrinya tanpa minta imbalan apapun. Nah, Allah langsung kasih balasan, dan Allah kasih percepat balasan. Kan kita semua paham bahwa Allah membalas doa kita itu kan dengan 3 macam. Yang pertama, Allah segerakan berupa sesuatu yang ada di dunia. Itu satu. Yang kedua, Allah simpen nanti di akhirat. Kenapa? Karena barang akhirat tidak mungkin bisa dibawa ke ini sini. Barang surga itu tidak mungkin bisa dibawa ke Ciganjur, nggak bisa. Kata Nabi, kalau kamu melakukan sebuah kebaikan, kamu akan mendapatkan surga. Yang surganya jauhnya, luasnya sejauh matamu memandang. Itu nanti kita dikasih tempat nanti itu. Rumah kita nanti di surga itu, kata Nabi, yang surga itu luasnya panjangnya doang. Dalam Quran bahkan dikatakan panjangnya doang itu seluas mata memandang, seluas langit. Nah, kalau kemudian rumah kita dibawa kemari, bagaimana naronya? Kalau engkau kalau engkau belum berbuat kebaikan, nanti engkau di surga akan dapat bidah. Apa bisa bidadari dibawa ke sini? Digebugin Anda sama istri Anda. Terus ada bawa bidadari, terus bawa, siapa nih Pak? Ini bidadari dikirim dari surga, dihantem Anda sebabnya. Itu baru satu bidadari itu. Kalau Anda dapat 72 bidadari bagaimana coba? Jadi maksudnya apa? Maksudnya barang surga itu tidak bisa dibawa ke sini. Maka kemudian disimpan sama Allah nanti di sana. Jadi kalau kemudian ada doa, itu nanti doanya dikabulin, pasti dikabulin. Tapi nanti dikabulinnya bisa segera, bisa nanti jadi simpenan dulu. Dan bisa dua-duanya tadi itu. Bisa dua-duanya, dikasih juga sekarang, bisa juga dikasih sekarang dan disimpan, bisa juga dikasihnya sekarang tapi nanti tidak ada simpenan di sana. Maka yang ketiga tadi itu, doa itu disimpan, yang tadi yang kedua itu doa itu disimpan di akhirat itu sampai kemudian ada sebuah riwayat, ada orang di akhirat nanti menyesal ketika itu dia dikasih ganjaran, ini ganjaranmu, ini balasanmu di dunia. Ini apa nih? Untuk balasan apa ini? Kok saya tiba-tiba mendapatkan kebaikan luar biasa di akhirat ini? Kata Allah, itu balasan bagi doamu yang aku tidak kabulkan di dunia. Maka kata orang itu, ya Allah, andaikan aku tahu kayak begini, aku minta jangan ada doaku yang dikabulin dunia, biarannya nanti di akhirat. Sampai segitunya dalam sebuah riwayat. Tapi kan kita makomnya masih begini kan? Makom kita ini masih di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Kalau bisa udahlah di akhirat mau urusan nanti dah, yang penting di dunia aja dulu sekarang kan gitu. Kita kan pengennya kalau doa pengen segera dikabulin kan? Ya urusan nanti di akhirat. Kalau bapak misalnya milih, bapak disuruh milih, bapak minta doa, minta mobil misalnya, terus disuruh milih mobilnya di dunia apa di akhirat, milih mana? Ya, kita nggak punya duit, ya Allah saya pengen punya duit. Ya udah kamu seminggu ini nggak punya duit, tapi nanti diganti di akhirat. Milih mana? Milih dia kasih duit untuk 1 minggu ini apa nanti untuk di akhirat yang selamanya? Milih mana? Ya dunia pasti, itu kita pasti dunia. Kenapa? Karena kita masih orang awam yang ukurannya itu udahlah yang penting dunia beres dulu dah. Nanti mah di akhirat bagaimana kek? Itu kan orang Betawi punya duit begitu. Mana ada orang Betawi itu punya tabungan banyak dulu jarang itu mau beli barang. Udah makan sekarang makan aja, udah sekarang besok bagaimana kek? Ini sekarang pakai aja dulu gitu ya. Ada gitu ya. Nah, pikiran kita itu seperti itu. Nah, Nabi Musa kemudian mendapatkan balasan tadi seperti itu. Dia dapat balasan di dunia yang disegerakan berupa apa tadi? Diangkat jadi menantu Nabi. Mana ada coba balasan yang lebih tinggi daripada jadi menantunya Nabi. Dan beliau kemudian malah diangkat menjadi Rasulullah, utusannya Allah, dengan membawa
kitabnya Taurat. Fala taj'al, maka janganlah, fala taj'al muamalatuka, maka janganlah kamu menjadikan muamalahmu, sosialmu, bergaulmu di masyarakat illa ma'allahi ta'ala, kecuali bersama Allah Ta'ala. Kamu jangan bergaul kepada masyarakat, kamu jangan bergaul tengah masyarakat, kamu jangan bersosialisasi kepada masyarakat kecuali engkau membawa Allah dalam dirimu. Kenapa? Nanti kalau engkau bergaul di masyarakat, kemudian engkau tidak membawa Allah dalam dirimu kemana-mana, bisa jadi kita akan terbawa arus. Iya kalau masyarakatnya benar, kalau masyarakatnya tidak benar. Tapi kalau engkau membawa Allah, engkau yang akan mempengaruhi mereka, bukan mereka yang mempengaruhi kita. Kita yang akan mewarnai mereka, bukan mereka yang mewarnai kita. Ini bergaul sama orang yang gak benar, kitanya gak kuat, gak bawa Allah di sininya. Bergaul sama orang yang gak benar, ya ikutlah gak benar. Tapi kalau Allahnya selalu kita bawa kemana-mana, kuat kita, mau kemana pun, kayak mau berada di tengah-tengah prostitusi juga kuat kita. Nah ini iman kita masih belum kuat, mau dakwah di tengah prostitusi, gimana coba? Nanti kalau ada perempuan yang bilang, "Dah Pak Ustadz, nyari berkahnya aja, saya nggak apa-apa nih, gratis gitu." Gimana coba? Nyari berkahnya aja saya mah gitu. Jadi berkahnya, ya kagak kuat imannya, bagaimana coba? Gitu ya. Kalau kuat imannya, justru kita yang mewarnai, bukan kita yang diwarna. Seperti ikan hidup, ikan ada di tengah lautan, meskipun lautannya asin, tetap saja ikannya tidak asin. Tetap aja ikan gak asin, meskipun dia ada di tengah lautan yang asin. Wa yukri ayyuhal abdu, wahai hamba, takun minar rabihin, maka kamu akan menjadi minar rabihin, termasuk orang-orang yang beruntung. Wa yukrimuka, dan Allah akan memuliakanmu, bima akrama bihil ibad al muttaqin, sebagaimana Allah memuliakan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau engkau lakukan ini, engkau bermuamalah, bergaul di masyarakat, membawa Allah itu selalu orientasinya adalah Allah. Kalau ini baik bagi Allah, kerjain. Kalau ini tidak baik bagi Allah, tidak dikerjakan. Kalau ini menjadi Allah murka, enggak dikerjakan. Apapun dia lakukan karena Allah. Dia membantu orang karena Allah. Dia kerja bakti karena Allah. Dia gotong royong karena Allah. Dia bantu orang karena Allah. Semuanya dibawa itu. Kalau nanti semuanya dibawa karena Allah, enggak akan itu ada kerusakan. Tapi kalau nanti enggak ada Allahnya dibawa, ngebantu, ngungkit itu dia. Itu kan kemarin udah gue bantu dia. Ngapa jadi sekarang gue sakit kagak dibantu sama dia? Bahkan sekarang di kota-kota, atau kalau di Ganjur, kalau di sono mah udah banyak orang cerita, nggak ditegor gara-gara nggak datang kondangan. Kagak ditegor setelah itu. Gua kan dulu kan datang kondangan. Ngapa jadi lu sekarang kawinin lu kagak datang, kagak balikin duit lu kemari? Nggak negor. Makanya bener banget orang dulu sedekahan, bukan ke pesta. Kenapa? Karena ini mah Allah. Udah pokoknya Anda mengundang-undang orang aja. Ini mah sedekahan aja. Memenuhi kewajiban kita mengundang orang, mentasakurin. Urusan nanti kita nanti mau acara, dia mau datang mau enggak mau, udah itu bukan urusan lain itu mah. Gitu ya. Nah itu cara berpikir. Kalau engkau seperti itu, engkau akan menjadi robih, engkau akan menjadi orang yang beruntung, orang yang laba. Nah, al-faidatus sabiah, faedah yang ketujuh, terakhir faedah dari ayat ini tadi. Unzur, lihatlah, ila qauli subhanahu wa ta'ala, pada firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, fasaqalahuma summa tawalla ila zilli. Nabi Musa setelah memberikan makan, kemudian beliau kembali lagi kepada tempat teduhnya. Apa ini? Fafizalika, maka di dalam ayat ini dalilun sebuah dalil ala annahu yajuzu lil mu'min, boleh bagi orang mukmin ayu sirozilala, untuk membuat tempat teduh alat dawahi, atas tempat yang terbuka. Jadi kita boleh bikin saung, kita boleh bikin apa lagi? Ini kan Syekh Miri ada saung belakang, boleh nggak? Boleh. Anda punya sawah, terus kemudian tengah-tengahnya bikin gubuk, boleh? Boleh. Itu boleh. Itu dalilnya apa? Nih dalilnya ini, summa tawala ila zilli. Jadi kalau Anda dibilang, ngapain ini bikin saung begini? Itu dalilnya ada di Quran. Gitu. Nabi Musa balik lagi kepada tempat teduhnya. Wabaridal ma'i ala sikhnihi, memilih air dingin atas air panas, air hangat.
Kalau di Arab itu kan panas. Maka air panas sama air dingin, air hangat sama air dingin lebih enak mana kalau dalam keadaan panas? Kan lebih enak dingin ya umumnya. Engkau boleh memilih air dingin ketimbang air panas. Wa ashalat tariqaini, dan boleh memilih paling mudahnya dua jalan, ala asakihima, atas yang paling beratnya, wa au ariha, dan atas yang paling sulitnya. Wala yukhrijuhu zalika, dan itu tidak mengeluarkanmu an maqamiz zuhdi, dari makom zuhud. Allah memperbolehkan kita tadi, kalau engkau ada di tengah lapang, bikin itu teduhan-teduhan, bikin saung, bikin gubuk di tengah-tengah buat kamu ngadem, boleh. Kemudian ada air dingin sama air hangat, pilih air dingin. Kenapa? Karena itu lebih melegakan kalau dalam keadaan sangat panas. Allah juga boleh membolehkan kita memilih dua jalan. Yang paling sulit, milih jalan yang paling mudah. Ini ada dua jalan nih, ada dua jalan. Milih jalan yang mana? Ya pilih jalan yang sulit, jalan yang mudah, jangan yang jalan yang sulit. Nah, kalau orang yang melakukan seperti ini tidak mengeluarkan dia dari makom zuhud. Jadi jangan dibilang, katanya zuhud, kok keren banget ininya, kok hidupnya mewah banget, kok hidupnya kok enak-enak banget, makanannya enak, minumannya enak, mobilnya kok bagus, rumahnya kok bagus, rumahnya kok gede, keren. Itu nggak zuhud? Tidak. Kenapa? Allah memperbolehkan manusia untuk memilih dua jalan yang paling susah. Nah, dua yang paling gampang. Nah, dua jalan ini mana yang paling gampang? Jalan enak apa jalan kagak enak? Jalan gampang apa jalan yang terjal apa jalan yang lurus? Kan jalan yang lurus. Nah, ini tidak mengeluarkan. Ala taro annal haqqo subhanahu wa ta'ala, sebagaimana engkau lihat bahwasanya Allah ta'ala akhbaro an Musa, mengabarkan tentang Musa, annahu, bahwasanya Musa tawalla kembali ila zili, kepada tempat teduh, ai qasodahu, dia menuju ke tempat teduh, wajaa ilaihi, dan dia datang kepada tempat teduh. Sebab begini, ada di kalangan orang-orang itu yang memandang bahwa tadi, sufi itu mah makanannya harus yang enak-enak, terus tidurnya harus di tempat yang buruk-buruk, terus kemudian pakaiannya yang compang-camping, yang nggak boleh yang enak-enak gitu ya. Itu bersufi. Tidak, enggak begitu. Maka Imam As-Sazili pernah bilang begini, As-Sazili, kulu min atyabit tu'am, makanlah dari makanan yang paling enak. Wasrobu min alazzis sarab, minumlah dari minuman yang paling lezat. Wanamu ala autoin farosi, tidurlah di atas sprei kasur yang empuk. Terus kemudian wa'al bisu aliyana siap, pakailah baju dengan baju bahan yang paling halus. Makan yang enak, minum yang lezat, terus kemudian tidur di tempat yang enak, pakaiannya halus. Kalau kamu melakukan ini, kemudian kamu mengucapkan alhamdulillah, yastajibu kullu udwin fihi lisyukri, maka semua anggota badan akan tertarik, akan menarik rasa syukurnya kepada Allah. Coba Bapak bayangin, Bapak lagi tinggal di hotel bintang 5, makanannya enak, minumannya enak, dikasih baju enak, tempat tidurnya enak. Itu kemudian bersyukur alhamdulillah. Ngomong alhamdulillahnya bagaimana tuh? Itu kan lahir batin tuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya kan, ya lega. Semua kan ke badan. Sedangkan kata As-Sazili, kalau kamu sebaliknya, makan seadanya, minum seadanya, tempat tidur kayak begitu nggak enaknya, kemudian pakaian secopang-camping itu, kemudian kamu mengucapkan alhamdulillah, wa indaka istizazun wa ba'du sukhtin an makdurillah, tapi kamu mengucap alhamdulillah itu dibarengi dengan rasa kesel, marah, dan sebagian marah karena takdir Allah. Kan gitu. Ya udahlah, gimana? Tapi udah alhamdulillah, udah gini aja, alhamdulillah. Kan ngomong gitu. Tapi ngomong alhamdulillah kan ada ihtizaz enggak di situ tuh? Ngerasa enggak pernah begitu? Ngerasa enggak? Ada ihtizaz. Kan mestinya gue digaji 1 juta nih, terus kemudian cuma dikasih 500, ya udah alhamdulillah, tapi kan dongkol di sini. Orang-orang di depan kita makannya sate, makanya kita cuma makan tahu sama tempe sama ikan. Ya udah alhamdulillah yang ada, tapi kan dongkol juga di sini kan. Beda dengan tadi tuh, kalau semuanya baik. Nah, semuanya baik. Makanya
omongan Imam As-Sazili ini menarik kepada kesimpulan. Satu, kerjalah yang benar, kerjalah yang tekun, etos kerja yang tinggi, biar engkau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang uangmu untuk kebaikanmu, yang uangmu biar kamu gampang ibadahnya, uangmu membuat kamu ini menjadi mudah untuk bisa beramal soleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Engkau punya rumah yang bagus, punya kasur yang enak, bukan untuk apa-apa, untuk nikmatin apa yang Allah telah berikan. Sebab kata ulama yang lain, engkau tidur di atas kasur yang empuk tapi sambil berzikir kepada Allah lebih tinggi derajatnya daripada engkau tidur di atas tempat kasur yang gak enak tapi kau berzikir kepada Allah. Ada orang dua tidur, yang satu tidur atau makanlah yang gampang, yang satu makan tempe doang sama garam, yang satu makan sate, tapi dua-duanya zikir. Yang makan sate zikir, yang makan ini zikir. Yang mana yang paling tinggi? Kenapa? Kalau orang makan enak kemudian ingat nggak ingat sama Allah, itu biasanya begitu. Tapi kalau orang kagak enak nggak ingat sama Allah, udah kebangetan. Udah nggak enak nggak ingat lagi sama Allah. Yang pantas mah orang enak nggak ingat, itu mah pantas. Itu mah iya manusia. Ini mah udah susah hidupnya tapi nggak terus berbalik kepada Allah. Susah hidupnya tapi kagak mau menuju kepada Allah, udah kebangetan banget itu. Mau kemana Anda? Mau kemana? Kalau nggak kembali kepada Allah, Allah mau kemana? Hidupmu udah susah, nanti duniamu susah, akhiratmu susah. Kalau orang kaya-kaya itu yang kagak ingat Allah, di dunia udah enak, di akhirat mah dia udah kagak enak. Dia mendingan lah, dia udah pernah ngerasain enak. Ini mah di dunianya udah miskin, di akhiratnya namanya miskin. Nauzubillah min. Kita mah pengennya di dunia akhirat, di dunianya baik, di akhiratnya baik. Itulah doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doanya. Gitu ya. Makanya tadi seperti itu. Engkau itu ada jalan yang baik, tempuh jalan yang baik itu. Jangan kemudian gue mah makanannya yang gini-gini aja. Enggak, makan yang baik, tapi tetap ingat kepada Allah. Bukan jangan berarti sufi itu orangnya compang-camping. Oh, gue mau sufi. Apalagi nggak ada yang bimbing. Enggak, kecuali Anda yang bimbing. Kecuali Anda dibimbing sama guru Anda. Udah ya, mulai hari ini selama 40 hari nggak boleh makan, nggak boleh minum nggak boleh makan yang bernyawa. Puasa 40 hari. Itu ada yang bimbing, nggak apa-apa itu, karena bagian dari riadoh. Nggak boleh makan ya yang bernyawa, 40 hari engkau puasa, malam nggak boleh tidur, harus zikir. Boleh itu, karena itu bagian riadoh. Ini tidak dalam keadaan riadoh maksudnya, tidak dalam keadaan bimbingan. Disuruh pilih yang baik, karena syukurmu akan menjadi tuntas. Syukurmu menjadi tuntas. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dari kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki dari kalian kesusahan. Wa qala ta'ala, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan kalian. Allah ingin meringankan kalian semua. Wa khuliqal insanu dha'ifa, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah saja sifatnya memudahkan. Maka katanya dalam sebuah banyak riwayat, mudahkanlah orang lain, karena Allah memudahkan manusia. Kalau engkau memudahkan urusan orang lain, maka urusanmu juga akan dimudahkan. Jangan dipersulit urusan orang. Kita jadi RT, jadi RW, sulit banget meminta tanda tangan. Hati-hati itu. Nanti di akhirat nanti disusahin. Allah pengennya yang baik-baik, yang mudah-mudah. Kalau Allah pengen yang susah buat kita mah, ya Allah gampang banget. Kita semuanya dimudahin. Urusan ibadah kita dimudahin. Sholat, Anda nggak bisa sholat berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya telentang. Nggak bisa telentang, isyaroh. Semuanya dimudahin. Ada air, nggak ada air, pakai air. Nggak ada air, nggak usah pakai air. Dimudahin kok semuanya. Anda lagi jalan jauh, capek, nggak bisa puasa, udah batalin, boleh. Anda lagi sakit, nggak kuat puasa, batalin, silahkan, boleh. Haji cuma dikasih wajiban buat orang yang buat orang yang kaya doang. Haji itu bukan buat semua orang, cuma buat orang yang kaya doang. Itu pun cuma 1 kali doang wajibnya. Coba Anda bayangin, bagi orang yang mampu wajib haji 3 kali. Coba Anda bayangin, kapan dia selesainya? Sekarang dia baru kaya, umur 40 tahun misalnya, baru kaya. Haji, nanti 15 tahun ya Ustaz Yusuf ya. 15 tahun lagi baru bisa haji, udah keburu mati dia.
Sekali doang orang haji itu, sekali doang, apalagi sekarang corona ditutup. Sekali doang, itu pun buat orang yang mudahin banget. Allah itu mudahin banget, memudahkan kepada kita semua itu. Maka manusia jangan bikin sulit orang lain. Itu manusia itu. Li'annahu, karena bahwasanya Allah laisa, tidaklah li syar'i pada syariat fi mataibil ibadi qasdun khosun. Tidak ada dalam syariat itu di dalam menyulitkan para hamba, qasdun khosun, maksud tujuan yang khusus. Walam ta'ti as-sarai'u, dan syariat tidak mendatangkan biman ilmalazi, untuk mencegah kelezatan lil ibadi bagi seorang hamba. Tidak ada dalilnya Allah melarang kita mencegah kelezatan, tidak ada. Yang halal nih, yang halal ya, yang halal tidak ada. Kalau kemudian Allah, Nabi memerintahkan, agama memerintahkan, makanlah kamu sebelum berhentilah kamu sebelum kamu kenyang, itu kan dalam arti kelezatan juga. Kenapa? Karena nanti kamu makan, kemudian enak nih, lezat, lalu kemudian kamu terusin makannya sampai kekenyangan, nanti rapi makan jadi nggak enak itu. Badan jadi nggak enak, yang tadinya lezat jadi berubah jadi nggak enak. Kenapa? Karena over. Maka Nabi bilang berhenti makan sebelum kamu kenyang. Kenapa? Biar lezatnya ada, biar lezatnya ada, ngangenin. Nanti kalau kamu over malah jadi nggak enak, ngeluh lagi. Aduh, udah kenyang apa perut gua, aduh. Akhirnya kan jadi nggak ada bersyukurnya. Bukannya bersyukur malah tambah ngeluh. Aduh, sakit banget perut gua, kekenyangan, aduh, ngantuk, tidur akhirnya. Jadi kagak sholat, jadi kagak apa, karena tidur. Kaifa, bagaimanakah wahia makhlukotun, padahal itu semua itu makhlukotun, diciptakan min ajalihim, dari arah-arah manusia. Kenapa diciptain kambing? Untuk ngelayanin manusia, biar dimakan dagingnya. Kenapa ada ikan? Buat ngelayanin manusia, biar dimakan. Semua makhluk yang Allah ciptakan ini semuanya diciptakan untuk melayani manusia, dan manusia punya hak, boleh untuk menikmati apapun yang Allah berikan, selama itu masih ada di batas syariat. Itulah faedah yang ketujuh dari ayat tadi, bahwa Allah memperbolehkan manusia untuk memilih yang baik, barang yang enak daripada yang tidak enak, asalkan masih dalam batas syariat syara. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan sebelum ditutup. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada, baik. Inilah tujuh. Kita sudah selesai membahas tujuh faedah dari ayat tadi, cerita tadi dari Nabi Musa. Yang terakhir tadi adalah terkait dengan ini. Nah, ini juga yang saya mau sampaikan, bahwa ayat ini juga tadi kan dikatakan ashalut thoriqaini ala asaqohima. Allah membolehkan kita memilih jalan yang paling mudah dari yang paling sulit. Jalan apa? Ya jalan apa saja. Terutama jalan kepada Allah. Cari jalan yang mudah, jangan jalan yang paling sulit. Maka kemudian Nabi Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani, wahai Rasulullah, dullani, tunjukilah aku, ala aqrabit turuki ilallah, jalan yang paling dekat menuju kepada Allah, wa ashaliha indal ibad, jalan yang paling mudah bagi orang hamba, wa afdoliha indallah, jalan yang paling afdol menurut Allah. Tiga jalan yang paling dekat, yang paling mudah, yang paling afdol. Tiga sekaligus nih, tiga. Kan ada jalan yang cepat tapi nggak mudah. Mana jalannya? Kalau pengen jalan cepat sih motong jalan sono, tapi jalannya sempit, susah nanti begini. Susah itu berarti gitu ya. Ada yang gampang tapi jauh. Ini tiga nih jalan menuju kepada Allah, yang cepat, yang mudah, yang afdol. Tiga Sayyidina Ali minta ini. Apa kata Rasulullah? Alaikum bizikrillah. Engkau harus selalu zikir kepada Allah. Alaika bimudawamati zikrillah. Engkau harus selalu berzikir kepada Allah. Ali belum puas. Sayyidina Ali belum puas. Ya Rasul, kullun nasi yazkurunallah. Wahai Rasul, semua manusia juga zikir sama Allah. Lalu kata Rasulullah, ini zikirnya la ilaha. Ini zikirnya katanya.
Ini zikirnya. Ini semua manusia berzikir. Iya, tapi ini zikirnya. Kata Nabi, seandainya langit bumi ditaruh di satu tempat, lalu kemudian kalimat ini di bawah satu tempat ini, maka lebih dahsyat, lebih besar tempat ini. Bahkan kata ulama, min a'zami abwabil faraji al-wasi'ah, termasuk dari pintu yang paling besar, yang terbuka luas untuk kelapangan-kelapangan hidup kita. Kita pengen ke lapangan, ke lapangan hidup. Kelapangan hidup itu kan pasti lewat pintu. Begitu juga kesempitan hidup, itu adalah pintunya. Ada pintu masuk ke kelapangan hidup, ada pintu masuk ke kesempitan hidup. Karena kelapangan hidup sama kesempitan hidup itu seperti satu tempat, satu bangunan, yang kita ini nggak bisa keluar di sana, atau kita bisa keluar dari tempat situ. Coba misalkan Bapak sedang dalam keadaan susah, ini kan kita seakan-akan ada di satu tempat nih, yang kita seakan-akan belum bisa keluar dari tempat itu gitu loh. Yang kalau dalam Quran digambarkan sebagai Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan. Maka kemudian Nabi Yunus bilang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Jadi kesempitan itu seperti Nabi Yunus yang ada di perut ikan. Coba bisa bayangin kalau kita dalam keadaan sulit, itu kan seakan-akan kita sedang ada di tempat yang sempit kan, seperti ikan itu. Yang kita mau ke sono nggak bisa, ke sini nggak bisa, ke sono mentok, ke sini mentok. Tempatnya kecil, maju mentok, ke mundur mentok, ke kanan mentok, ke kiri mentok. Anda minta tolong si Anu mentok, meminta tolong si Fulan mentok, Anda ke barat mentok, Anda ke timur mentok, Anda udah jalan, kan kayak begitu sih kondisi sulit itu. Nah, pun juga begitu kondisi lapang. Nah, kalau mau masuk ke pintu, ke lapangan, kata ulama, wa min azomi miftahi abwabil faraji al-wasi'ah, paling agungnya kunci dari pintu-pintu kelapangan yang luas adalah zikrul la ilaha illallah. Itu zikir itu bawa kuncinya. Nabi juga bilang miftahul jannah la ilaha illallah. Seperti itu, bawa kuncinya. Kenapa? Karena kita butuh jalan yang gampang. Maka kemudian jangan mengamalkan, jangan melalui jalan yang sulit. Nyari jalan itu jalan yang gampang, yang sekali Anda jalan mendapatkan banyak keuntungan, mendapatkan banyak kefaedaan. Itu Anda bawa, itu kita pegang. Dan itu ciri dari orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang sekali jalan dia sudah mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Itu orang cerdas, nggak muter-muter saja. Itu tandanya juga orang yang berilmu. Sebab orang yang berilmu itu pasti mengerjakan sesuatu itu dengan cepat, bukan dengan lama. Kalau orang mengerjakan sesuatu itu dengan lama, berarti dia tidak punya ilmu. Contoh, nih bikin ukiran kayak begini nih, kayu begini. Ini kalau kita yang kagak pinter, ini kira-kira sehari selesai nggak nih? Terus bisa rapi nggak ini? Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa ngabisin berapa kayu itu. Udah bener-bener ketoknya patah lagi. Tapi bagi orang yang pinter, dia tahu shortcutnya, dia tahu jalannya. Nah makanya kemudian kita pun kayak begitu dalam beribadah. Dan itu sudah ditunjukkan tadi oleh dalam kitab ini, dalam Quran, bahwa manusia dipersilahkan untuk apapun saja, untuk menikmati apapun saja di dalam dunia ini, asalkan dirimu tidak lupa kepada Allah. Jangankan ingat sama Allah, kagak ingat apa? Jangankan orang senang kagak ingat sama Allah, yang susah juga bisa nggak ingat sama Allah, gitu ya. Jadi persoalannya itu bukan berarti kita semua ini susah atau senang. Silakan Anda mau milih senang, silakan Anda mau milih sedih juga silakan. Tapi intinya jangan sampai senangmu atau sedihmu itu membuat engkau menjadi lupa kepada Allah. Karena poinnya bukan di situ. Poinnya adalah engkau ingat nggak sama Allah.